Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila dengan NIM 140462201096. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Hadri Lydia Rikayana. Adapun materi-materi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah, perkembangan sistem akuntansi pemerintah. Nah, kita masuk dengan materi yang pertama yaitu akuntansi pemerintah. Apa itu yang dimaksud dengan akuntansi pemerintah? Akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Nah, yang kedua yaitu sistem akuntansi pemerintah pusat. Adapun yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah pusat atau disingkat dengan SAPP, ini adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang tepat dapat diandalkan baik yang diperlukan oleh badan di luar pemerintah pusat seperti DPR maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah yang pertama pemerintah daerah atau sumber dananya berasal dari APBD. Yang kedua, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang ketiga, perusahaan perseroan. Yang keempat, perusahaan umum. Dan yang terakhir, bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah. Adapun tujuan dari SAPP menurut Nordiawan tahun 2009, yaitu yang pertama menjaga aset atau safeguarding aset. Yang dimaksud di sini adalah agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan seperti pengolahan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar. Yang kedua, memberikan informasi yang relevan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Nah, adapun ruang lingkup SAPP itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lembaga tinggi negara, yang kedua lembaga eksekutif, dan yang terakhir yaitu Pemda yang sumber dananya dari APBN. Dan yang tidak termasuk ruang lingkup SAPP juga terbagi menjadi 3. Yang pertama pemerintah daerah, yang kedua lembaga keuangan negara, yang ketiga BUMD atau BUMN. Nah, ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah atau disingkat dengan SAPP, yang pertama yaitu basis akuntansi seperti cash toward accrual, yang kedua sistem pembukuan berpasangan, yang ketiga dana tunggal, yang keempat desentralisasi pelaksanaan akuntansi, yang kelima bagan akuntansi standar, yang keenam standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, berdasarkan PMK nomor 171, PMK nomor 5 tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. SAP memiliki 2 subsistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi bendahara umum negara atau disingkat dengan SABUN, yang kedua sistem akuntansi instansi atau disingkat dengan SAI. Nah, sistem akuntansi bendahara umum negara atau disingkat dengan SABUN ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pengelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN dan pengguna anggaran dari bagian anggaran, perhitungan, dan pembiayaan atau disingkat dengan BAPP. Nah, sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN ini memiliki beberapa subsistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi pusat, yang kedua sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah, yang ketiga sistem akuntansi transfer
ke daerah. Yang keempat, sistem akuntansi penerusan pinjaman. Yang kelima, sistem akuntansi investasi pemerintah. Yang keenam, sistem akuntansi transaksi khusus. Yang ketujuh, sistem akuntansi subsidi dan belanja lainnya. Dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi badan lainnya. Nah, yang kedua yaitu sistem akuntansi instansi atau disingkat dengan SAI. Nah, sistem akuntansi instansi ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga digunakan untuk keperluan internal organisasi, disebut akuntansi manajemen, dan yang ditujukan untuk pihak luar dikenal sebagai akuntansi keuangan. Nah, sistem akuntansi instansi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem akuntansi keuangan atau SAK, yang kedua sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Masuk yang pertama yaitu sistem akuntansi keuangan atau SAK. Nah, sistem ini merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi. Nah, sistem akuntansi keuangan ini terbagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuota pengguna anggaran. Yang kedua, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah. Yang ketiga, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon. Yang terakhir yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN. Nah, sistem ini adalah sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer, masuk keluar antar instansi sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Nah, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara ini terbagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama yaitu sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna barang. Yang kedua, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Yang ketiga, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon. Dan yang terakhir, sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna barang. Nah, adapun jenis-jenis laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, neraca pemerintah. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, catatan dan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran ini adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan sisa, lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode. Yang kedua, konsolidasi laporan realisasi anggaran dilakukan dari seluruh kementerian negara atau lembaga yang telah direkonsiliasi. Yang kedua yaitu neraca pemerintah. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu seperti aset, utang atau kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca pemerintah pusat merupakan konsolidasi neraca SAI dan neraca SAKUN. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi menyajikan informasi arus masuk dan keluar selama periode tertentu, yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi investasi, aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Laporan arus kas pemerintah pusat merupakan konsolidasi laporan arus kas dari seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan ini memberikan penjelasan atau rincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, dan laporan arus kas. Yang ketiga, materi yang terakhir yaitu tentang perkembangan sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah,
Sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara masih sangat sederhana, yaitu menggunakan sistem pembukuan tunggal atau single entry. Sistem pembukuan tunggal merupakan sistem pencatatan yang mencatat masing-masing transaksi pada suatu catatan tunggal yang biasanya dipakai ketika organisasi atau perusahaan masih berada di tahap awal operasi. Nah, faktor-faktor yang mendorong perkembangan sistem akuntansi pemerintah yaitu yang pertama ditetapkan 3 paket undang-undang yang mengatur keuangan negara, yang kedua ditetapkan undang-undang tentang pemerintah daerah dan undang-undang tentang penerbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang ketiga profesi keuangan, yang keempat birokrasi, yang kelima masyarakat atau LSM dan wakil rakyat, yang keenam sektor swasta, yang ketujuh akademisi, yang kedelapan dunia internasional, yang kesembilan badan pemeriksa keuangan atau BPK, dan aparat pengawasan intern pemerintah. Berikut contoh jurnal yang saya analisis yaitu tentang analisis sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP di kantor akuntansi regional Jakarta Desember tahun 2013. Nah, adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP yang dilaksanakan oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara melalui kantor akuntansi regional yang terdapat di berbagai negara di Indonesia serta hasil-hasil yang diharapkan dari sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, dalam sistem akuntansi, laporan keuangan yang dihasilkan bergantung pada keakuratan dan validitas input data transaksi. Dengan demikian, keakuratan dan validasi dari laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan akan bergantung pada kualitas kerja yang dilakukan oleh KAR dalam mengelola input data transaksi keuangan pemerintah. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh KAR di Jakarta dan juga menganalisis proses yang dilakukan oleh KAR di Jakarta pada tahun 2000-2001. Analisis dilakukan pada subsistem pengelolaan data transaksi penerimaan atau cash receipt dan pengeluaran kas pemerintah cash disbursement serta subsistem buku besar atau general ledger dengan menggunakan analis critical success factor atau CSF, performance grid, process modeling, data modeling, and network modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah atau kendala yang dihadapi oleh KAR dalam mengolah data transaksi keuangan pemerintah. Kemudian dengan menggunakan hasil penelitian dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.